Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nova Putra Sasol dari kelas 10 IPA 3 akan menceritakan sejarah kerajaan Singasari. Sumber sejarah kerajaan Singasari berupa kitab yang berjudul Paraton. Kitab ini menceritakan tentang keberadaan Ken Arok sebagai pendiri kerajaan Singasari. Menurut kitab Paraton, Ken Arok adalah anak seorang wanita tani dari desa Panggo sebelah timur Gunung Kawi. Ken Arok memiliki wawasan berpikir, ambisi, dan strategi yang cukup tinggi. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa Ken Arok ketika muda menjadi pencuri dan perampok. Berkat pengarahan dan bantuan pendeta Roh Gawe, Ken Arok bersedia mengabdi diri kepada Aku Tupamel Tunggul Amentung. Ken Arok setelah mengabdi di Tumpamel ingin menduduki jabatan Aku dan sekaligus memperistri Ken Dedes, istrinya Tunggul Amentung. Dengan menggunakan tipe muslihat yang jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Mentung dan mengangkat dirinya menjadi Aku Tupamel serta memperistri Ken Dedes yang saat itu telah mengandung. Malam pada saat itu menjadi daerah kekuasaan kerajaan Kendiri yang diperintah oleh Raja Kertajaya. Pada tahun 1222, datanglah beberapa orang pendeta dari Kendiri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena perlakuan Raja Kertajaya yang semenang-menang. Ken Arok menerima dengan senang hati, kemudian memberontak ke kerajaan Kendiri di daerah Ganter. Kendiri dapat diminaskan dan Ken Arok dinobatkan menjadi raja. Seluruh wilayah bekas kerajaan Kendiri disatukan dengan Tumpamel yang disebut Kerajaan Singasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur di sebelah Gunung Arjuna. Pemberontakan yang terjadi dalam negeri ditumpas selama 5 tahun. Namun pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atas perintah Anuspati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Amentung. Sepeninggal Ken Anuspati menjadi Raja Singasari pada tahun 1227 sampai 1248. Patitohja, anaknya Ken Umang dengan Sen Alor. Sepeninggal Ken Arok, Anuspati menjadi Raja Singasari pada tahun 1227 sampai 1248. Patitohja, anaknya Ken Umang, seliurnya Ken Arok, setelah mengetahui bahwa yang membunuh Ken Arok adalah Anuspati, ia ingin membalas dendam kematian ayahnya. Maka pada tahun 1248, Anuspati berhasil dibunuh. Pada tahun itu juga, Patitohja naik tahta. Baru beberapa bulan pemerintah, Tosja dibunuh oleh Rangguwangi, putra Anuspati, di Katang Lumbang. Setelah itu, Rangguwangi menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnuwardana. Dalam masa pemerintahannya, Wisnuwardana didampingi oleh Mahesa Cempaka, anak Mahesa Wagatolanang, anak Ken Arok dengan Ken Dedes. Wisnuwardana memerintah pada tahun 1248 sampai 1268. Selama masa pemerintahannya, keadaan negara aman dan tentram. Pada tahun 1264, Wisnuwardana mengeluarkan prestasi dan mendirikan benteng di Canggulor. Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268 dan didamakan di Gelir sebagai Siwa dan di Cayanggur sebagai Buddha Anguspa. Tidak lama kemudian, Mahya Cempaka juga mangkat. Mahya Cempaka mempunyai anak, yaitu Lambutar. Lambutar mempunyai anak bernama Raden Wijaya yang nantinya mendirikan kerajaan Majapahit. Kertanegara terkenal dengan gagasannya yang tinggi, yaitu ingin memperluas daerah kekuasaannya hingga meliputi seluruh pulau-pulau di wilayah Nusantara. Seluruh Nusantara akan disatukan di bawah Panji Singasari. Untuk mewujudkan cita-citanya, kita akan usaha sebagai berikut, yaitu penataan dalam negeri dan ekspansi ke luar negeri. Rakyat Singasari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok sampai zaman Wisnuwardana. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangat terjamin. Akan tetapi, pada masa pemerintahan Anuspati, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal ini disebabkan raja sangat gemar menyambung ayam sehingga melupakan pembangunan kerajaan. Kemampuan makin dapat dirasakan rakyat Singasari setelah Kertanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kertanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Cita-citanya untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara juga tercapaikan, walaupun belum sempurna. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Bersamaan
Bersamaan dengan usaha Kertanegara untuk memperluas daerah kekuasaan Kekaisaran Mongol yang dipimpin oleh Kublai Khan juga sedang melakukan ekspansi ke kawasan Asia Tenggara. Kublai Khan mengirimkan beberapa kali utusan ke Singasari untuk meminta Raja Kertanegara untuk mengakui kekuasaannya. Kertanegara merasa kesal sehingga utusan itu dianiaya hingga cacat dan disuruh pulang. Saat tiba di negerinya, utusan tersebut menceritakan segala perlakuan Raja Kertanegara ke Kublai Khan. Akibatnya, Kublai Khan marah sekali. Maka ia menyiapkan pasukannya untuk menghukum Kertanegara. Akan tetapi, ketika pasukan itu tiba di Jawa pada tahun 1293, Raja Kertanegara telah mangkat. Ini disebabkan oleh Jayakatwang telah dihasut oleh patihnya untuk membahas kematian buyutnya. Di samping itu, Jayakatwang juga dibujuk oleh Ari Rajaya dari Madura untuk memberontak terhadap Singasari agar dapat membangun kembali kerajaan Kendiri seperti dahulu. Hasutan dan bujukan itu akhirnya termakan juga oleh Jayakatwang. Oleh karena itu, Jayakatwang segera mempersiapkan sejumlah besar prajurit dan persenjataannya. Saat yang tepat untuk melakukan Singasari telah tiba. Pada saat itu, sebagian besar prajurit Singasari dikirim ke luar Jawa sehingga pertahanan di istana lemah. Selain itu, Kertanegara juga sedang berkonflik dengan Kublai Khan. Oleh karena itu, tepatlah saatnya untuk menyebut Singasari. Kerajaan Singasari disebut dari dua jurusan, sehingga tidak mampu menanggulinya lagi. Akhirnya seluruh prajurit dan Raja Kertanegara gugur dalam peraturan tersebut. Peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan kerajaan Singasari antara lain patung Kendedes sebagai putri Prajan Pramita, lambang diri kesuburan, dan patung Kertanegara sebagai Among Prahasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.